Syariah. Dipersembahkan oleh Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk pada hari yang ke-27 di bulan Ramadan ini. Suasananya sudah terasa seperti suasana Idul Fitri. Apalagi tema-tema kita juga sudah sempat membahas tema tentang mudik. Kali ini kita akan membahas tema tentang Green Idul Fitri. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya akan bacakan pantun. Bunga melati, wangi semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak untuk menambah wawasan agama. Pemirsa, salah satu rangkaian dalam ibadah Ramadan adalah Idul Fitri. Idul Fitri ini merupakan ibadah. Idul Fitri bukan tradisi. Dan karena itu maka di dalam rangkaian Idul Fitri paling tidak ada 6 ibadah yang kita diberikan tuntunan oleh Nabi. Yang pertama adalah menetapkan kapan terjadinya Idul Fitri. Yang kalau kita mengikuti hadis Nabi disebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridul fitrilah kamu ketika kamu melihat hilal. Jadi kita bisa beridul fitri kalau hilal sudah maujud. Dan dalam keyakinan dan pandangan Muhammadiyah, penetapan Idul Fitri itu menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Kita menetapkan berdasarkan perhitungan hisab, dan perhitungan hisab itu pun juga ada dasarnya di dalam Al-Quran. Sudah kita bahas pada segmen-segmen terdahulu, episode terdahulu, tapi izinkan saya merefresh kembali bahwa hisab itu didasarkan atas firman Allah di dalam surah Yunus. Surah yang ke-10 ayat ke-5, Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Dialah Allah yang menjadikan matahari bercahaya dan bulan bersinar, dan Allah menetapkan orbit atau manzilah atas matahari dan bulan itu yang dengannya kamu mengetahui kalender dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu kecuali untuk suatu kebenaran, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, dan Allah menjelaskan ayatnya bagi orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu maka kita menetapkan Idul Fitri itu juga bagian dari kita beribadah mengikuti tuntunan Nabi. Yang kedua adalah kita menunaikan takbir. Takbir itu juga bagian dari ibadah. Di dalam hadis Nabi disebutkan zayyinu a'yadakum bitakbiri wa tahmidi wa tahmid gitu. Jadi hiasilah hari rayamu yayyinu a'yadakum bitakbiri, ya, dengan takbir, wa tahmidi dengan tahmid, wa takdis dan dengan takdis. Inilah yang kemudian kita
menunaikan takbiran. Takbiran itu bukan tradisi, tetapi bagian dari sunnah dan tuntunan agama, dan kita menunaikannya begitu masuk tanggal 1 Syawal, kita sudah mulai mengumandangkan takbir. Kemudian yang ketiga adalah ibadah sholat Idul Fitri. Kita sholat Idul Fitri yang sesuai dengan tuntunan Nabi juga. Nabi senantiasa menunaikan sholat Idul Fitri di musola. Musola itu kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih dan kitab hadis adalah tanah lapang yang terletak di pintu timur kota Madinah. Dalam catatan para ahli fikih, Nabi Muhammad itu hanya melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid itu hanya 1 kali ketika terjadi hujan. Selebihnya Nabi senantiasa melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu di tanah lapang. Kemudian yang keempat, kita disunahkan kalau Idul Fitri makan dulu sebelum berangkat ke tempat kita menunaikan ibadah sholat. Makan, walaupun tidak harus makan besar, yang penting makan untuk memenuhi atau mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang kelima, kita disunahkan untuk ketika berangkat dengan ketika pulang, kita melewati jalur yang berbeda. Jadi pulang pergi jangan lewat jalur yang sama, tetapi lewat jalur yang berbeda. Tentu kalau situasi dan kondisi memungkinkan. Kemudian yang keenam, kita diberikan tuntunan oleh Nabi untuk menggunakan pakaian yang terbagus. Jadi kita kalau Idul Fitri, Idul Adha, jangan pakai pakaian yang biasa, tapi pakailah pakaian yang terbagus. Nabi juga mencontohkan bagaimana beliau ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu mengenakan pakaian yang istimewa. Dan pakaian beliau yang istimewa itu disebutkan adalah burdah yang terbuat atau dibuat khusus dari Yaman. Karena itulah maka pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, Idul Fitri itu ibadah, sekali lagi bukan tradisi. Sholat Idul Fitri juga ibadah, takbir juga ibadah, kemudian juga berjalan menuju ke tempat kita sholat juga ibadah, memakan makanan untuk kita tanda syukur juga ibadah, dan semuanya tentu kita tunaikan sesuai dengan sunnah. Dan oleh karena itu maka dalam kaitan ini bagaimana kita beridul fitri dalam situasi pandemi COVID-19 dan juga bagaimana kita beridul fitri yang ramah lingkungan, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, seperti biasa memasuki segmen kedua saya membacakan pantun. Kali ini pantun buatan saya sendiri, ini bukan pantun dari pemirsa. Anak santri pergi mengaji, kaji Al-Quran dengan seksama. Idul Fitri, hari yang suci, hari kemenangan dan sukacita. Pemirsa, Idul Fitri itu hari kemenangan, hari di mana kita merayakan sukses melaksanakan puasa dan ibadah Ramadan. Secara bahasa, Idul Fitri itu kembali makan. Kembali makan, karena apa? Selama Ramadan kita tidak boleh makan dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Dari fajar sampai maghrib kita tidak makan, tidak minum, dan perbuatan lain yang dilarang selama kita berpuasa. Tetapi pada saat Idul Fitri kita kembali makan dan melaksanakan berbagai aktivitas yang pada saat Ramadan kita dilarang. Idul Fitri itu juga saat di mana kita tidak hanya makan, tetapi juga kita diharamkan berpuasa. Jadi pada 1 Syawal itu kita haram berpuasa. Sehingga karena itu maka dalam pengertian yang pertama, secara fikih
Idul Fitri juga artinya adalah kita kembali makan, kembali berbuka. Yang kedua, secara akidah, ini sudah kita bahas pada episode terdahulu. Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bersih dari segala dosa. Kita sudah membaca hadis Nabi yang menyebutkan ada dua ibadah yang kalau manusia menunaikan dengan sempurna, maka manusia kembali kepada fitrahnya, bersih dari segala dosa, seperti ketika baru terlahir dari rahim ibunya, seperti ketika baru lahir ke dunia. Dua ibadah itu adalah haji yang mabrur dan yang kedua adalah puasa Ramadan. Sehingga secara akidah Idul Fitri itu maknanya adalah id ilal fitrah, kembali kepada fitrah, menjadi manusia yang bersih dari segala dosa. Kemudian yang ketiga, secara perilaku Idul Fitri itu artinya kita hendaknya senantiasa kembali kepada kebersihan. Fitrah di dalam hadis-hadis Nabi itu artinya bersih, artinya suci. Dan fitrah itu dalam beberapa hadis dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang dengannya kita berusaha menjadi bersih, rapi. Misalnya disebutkan termasuk fitrah itu adalah khitan. Khitan itu termasuk fitrah. Karena apa? Dengan khitan itu kita menjadi orang yang bersih, di mana zakar kita atau alat kita itu dibersihkan, dan menurut medis itu memang bisa menjadikan kita ini terlindungi dari kemungkinan penyakit-penyakit kotor sebagai akibat dari tidak dilakukannya khitan. Termasuk fitrah itu adalah membersihkan atau mencabut bulu ketiak gitu. Nah, termasuk fitrah itu juga memotong kuku, merapikan kumis, dan berbagai perbuatan lain yang dalam hadis Nabi disebut sebagai fitrah atau perbuatan-perbuatan di mana kita menjaga kebersihan. Kemudian dari sisi tarbiyah atau pendidikan, fitrah itu artinya at-tabi'ah as-salimah, atau potensi yang baik atau sifat-sifat dasar yang baik. Sehingga dalam kaitan ini manusia itu memiliki fitrah. Fitrah itu ada fitrah diniyah, sudah kita bahas. Juga ada fitrah akliyah yang berkaitan dengan kecerdasan atau intelektual. Kemudian fitrah kulubiyah atau yang berkaitan dengan hati nurani manusia. Dan juga ada fitrah nafsiyah atau yang berkaitan dengan nafsu atau jiwa manusia. Nah, nafsu dalam pandangan Islam itu tidak selalu negatif. Nafsu di dalam Quran itu ada tiga. Ada nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Sudah kita bahas pada episode terdahulu, tapi intinya bahwa manusia itu diberikan oleh Allah potensi nafsu. Nafsu itu bisa memang mendorong kita kepada kejahatan. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu mendorong kepada perbuatan dosa. Tetapi nafsu itu tidak seharusnya dimatikan, tetapi nafsu itu ditahan. Nafsu amarah itu harus ditahan. Tetapi manusia tidak dilarang untuk marah. Yang dilarang adalah menjadi manusia yang pemarah. Nafsu lawamah itu tidak bisa dihindari. Dan yang harus kita aktifkan dan kemudian kita jadikan sebagai bagian dari upaya kita menjadi manusia yang baik adalah nafsul mutmainnah. Bagaimana kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan ruhani kita dengan beribadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita membersihkan harta kita dengan bersedekah. Karena itu di antara amalan yang kita tunaikan di akhir bulan Ramadan, walaupun tidak harus di akhir bulan Ramadan, boleh sejak awal bulan Ramadan, adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu bisa kita tunaikan selama bulan Ramadan dengan batas akhir
sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu adalah zakat untuk membersihkan orang yang berpuasa, tuhrotan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dan untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Itulah beberapa amalan dan makna dari Idul Fitri. Tetapi kadang-kadang karena kita ini makan, kadang-kadang karena kita ini berpakaian, yang sering terjadi adalah banyak orang yang kemudian seakan-akan euforia. Banyak orang yang seakan-akan melampiaskan kebebasan dalam Idul Fitri itu dengan amalan-amalan yang mungkin saja justru bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan tuntunan dan sunnah Nabi. Karena itu maka penting kiranya kita melakukan berbagai amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi, dan kita kemudian merayakan dan melakukan Green Idul Fitri. Bagaimana melakukannya? Kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, bagaimana kita melakukan gerakan yang saya sebut dengan Green Idul Fitri atau Idul Fitri yang ramah lingkungan. Selama Idul Fitri kita itu memang dianjurkan untuk makan dan juga minum. Kadang-kadang makanan itu berlebih-lebihan. Makanan itu menjadi mubadzir. Kadang-kadang kita diperintahkan untuk berpakaian, tetapi kadang-kadang berpakaiannya berlebih-lebihan. Memang kita harus berpakaian yang baik, berpakaian yang indah, berpakaian yang spesial di hari yang istimewa. Tetapi kadang-kadang justru kita ini jatuh kepada perbuatan ria. Nah, seringkali juga kita ini ketika melaksanakan berbagai acara rangkaian Idul Fitri itu membuang sampah sembarangan. Dilaksanakan sholat di lapangan, tapi kemudian sampah di mana-mana. Kita makan, tapi berlebih-lebihan, sehingga itu menambah sampah dari makanan kita itu. Kadang-kadang kita berangkat menggunakan kendaraan, padahal jarak dari rumah dengan tempat kita sholat itu berdekatan. Ini bisa menimbulkan polusi. Karena itu maka bagaimana agar kita bisa merayakan Idul Fitri yang Islami, Idul Fitri yang ramah lingkungan? Yang pertama, tentu kita harus senantiasa makan dan minum yang seperlunya. Kita makan dan minum tidak israf, tidak berlebih-lebihan, sehingga dengan cara demikian tidak ada makanan yang mubadzir, tidak ada makanan yang terbuang. Kita masak, siapkan makanan yang seperlunya agar makanan itu tidak terbuang percuma. Quran mengingatkan kita, kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di dalam Quran kita diingatkan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kamu memubadzirkan sesuatu, karena sesungguhnya sesuatu yang mubadzir itu, perbuatan yang mubadzir, perbuatan yang boros itu adalah bagian dari perbuatan setan. Dan kalau kita hidup boros, kita menjadi temannya setan. Yang berikutnya, marilah kita berusaha untuk berangkat ke tempat sholat itu dengan membawa perlengkapan sendiri. Kita bawa sajadah sendiri dari rumah, dan kemudian kita juga membawa perlengkapan untuk misalnya membawa kantong yang ramah lingkungan. Sehingga kalau kita membawa peralatan sholat sendiri, panitia tidak perlu menyediakan koran. Kita tidak perlu membawa koran atau kertas atau berbagai media yang bisa
menimbulkan timbunan sampah. Kemudian yang ketiga, begitu kita selesai, mari kita bersihkan tempat itu. Kita bawa kantong, kemudian sampah kita bawa masing-masing. Sehingga sebelum sholat tempat itu bersih, selesai sholat tempat itu kembali bersih. Kemudian yang berikutnya hendaknya kita menghindari dan meminimalkan, paling tidak meminimalkan penggunaan plastik. Ya, kita kan seringkali ya membagi-bagi makanan gitu, kita bungkus di plastik. Menurut saya sebaiknya kita berikan di panci atau bentuk-bentuk lain yang bisa dicuci sehingga tidak menimbulkan sampah yang tidak perlu. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita berusaha untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor ya. Kecuali memang jaraknya jauh atau memang karena alasan kesehatan. Kita sebaiknya berjalan kaki saja. Jalan kaki itu sehat, jalan kaki itu juga ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Atau kalau memang kita ada sarananya, bisa juga bersepeda menuju ke tempat melaksanakan sholat. Itu juga menurut saya bagian dari kita melakukan Green Idul Fitri karena kita bisa mengurangi polusi. Kemudian yang berikutnya, memang kita dianjurkan untuk bertakbir pada malam menjelang sholat Idul Fitri. Tetapi tidak perlu kita takbir sepanjang malam. Kita takbir seperlunya saja dan kemudian selesai kita bertakbir, matikan lampu. Karena itu juga bisa menghemat energi. Ingat, di Indonesia ini masih ada sekitar 40% desa-desa di Indonesia ini yang belum mendapatkan aliran listrik. Bahkan beberapa itu mendapatkan listrik dalam aliran yang terbatas. Misalnya hanya pada malam hari, tetapi tidak pada siang hari. Atau kadang-kadang sehari hidup, sehari mati, dan seterusnya. Karena itu maka kita harus hemat energi. Kita tahu bahwa listrik itu juga membutuhkan energi yang bahan bakarnya itu juga berasal dari alam, misalnya batu bara dan sebagainya. Sementara bahan-bahan itu adalah bahan yang non-renewable, bahan yang tidak bisa diperbarui, dan bahan itu juga bahan yang tidak ramah lingkungan. Sehingga bagaimana kita mengurangi penggunaan listrik yang tidak perlu, itu juga bagian dari kita melakukan apa yang saya sebut dengan Green Idul Fitri. Karena itu maka kita juga hendaknya melakukan berbagai kegiatan yang tidak berlebih-lebihan. Memang Nabi mencontohkan kalau kita Idul Fitri itu boleh ada hiburan-hiburan. Tetapi jangan berlebih-lebihan, apalagi sekarang pandemi belum berakhir. Sehingga sebaiknya memang tidak kita selenggarakan hiburan-hiburan itu, tapi mungkin bolehlah di rumah untuk ada suasana yang menyenangkan, suasana yang menenangkan. Kita bolehlah muter lagu-lagu nasyid gitu, lagu-lagu qasidah atau musik-musik religi yang membuat suasana di rumah kita ini menjadi berbeda. Tapi semuanya harus tetap sederhana, jangan berlebih-lebihan, dan kita juga semuanya harus ikut protokol kesehatan. Ikuti panduan ibadah yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih. Kita menunaikannya sesuai dengan tuntunan agama, menunaikannya sesuai dengan protokol kesehatan agar kita tetap bergembira di hari raya, merayakan kemenangan dengan penuh sukacita, tetapi tetap dalam suasana yang sederhana. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buko bin syariah